Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 1 April 2021, berdasarkan Almanak GKE 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26, dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Curahkanlah roh hikmat, akal budi, dan pengetahuan, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saya akan membaca bagian firman Tuhan dari ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini akan aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada tanggal 2 April, pada hari Jumat, adalah hari yang sangat penting bagi kita umat Kristen di seluruh dunia. Ialah kita memperingati penderitaan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita umat manusia. Oleh karena itu, dalam renungan firman Tuhan pada hari ini adalah nasihat Rasul Paulus untuk menasihati dan mengingatkan jemaat Tuhan sekalian tentang betapa pentingnya jemaat Tuhan mengingat akan pengorbanan Kristus yang dirayakan dalam perjamuan kudus dan memaknainya dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita merenungkan arti perjamuan kudus itu sendiri, yang pertama, persiapan bagi Yesus sebelum ia menderita. Saudara-saudara, Yesus tahu kedatangannya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Walau Yesus harus mati di kayu salib, ancaman kematian tidak menyurutkan semangat hidupnya atau membuatnya gentar dan putus asa.
Yesus tidak dikuasai oleh situasi yang terjadi. Situasi dan keadaan tetap di bawah kendali dan kuasanya. Buktinya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Yesus mengetahui dengan pasti bahwa penderitaan sedang menantinya. Namun kerinduannya untuk merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya tidak terhalang. Perjamuan Paskah ini adalah yang terakhir dilakukan bersama murid-muridnya menjelang kematiannya. Perjamuan Paskah merupakan wujud persekutuan yang intim antara Yesus dan murid-muridnya. Dalam suasana perjamuan Paskah, Yesus mengungkapkan makna Paskah secara baru karena berkaitan dengan kematiannya di kayu salib. Roti perjamuan Paskah menerima makna baru sebagai lambang tubuh Kristus yang diserahkan bagi murid-muridnya. Demikian juga dengan cawan Paskah. Cawan Paskah sebagai tanda perjanjian baru karena tercurahnya darah Kristus di kayu salib. Kedua, sebagai peringatan bagi orang percaya. Perpisahan memang merupakan saat yang mengharukan. Yesus pun merasakan hal itu saat ia dan murid-muridnya sedang menikmati perjamuan Paskah. Itulah perjamuan terakhir yang dia nikmati bersama murid-muridnya sebelum penderitaannya. Pada malam sebelum kematiannya itu, Yesus tahu bahwa hidup dan pelayanannya di dunia ini sedang mendekati saat-saat terakhir. Tetapi ia juga tahu bahwa suatu hari ia akan datang sebagai pemenang. Pada saat itulah ia akan bersatu lagi dengan murid-muridnya dalam perjamuan mesianis. Oleh karena itu, ia menyatakan maksud kepergiannya, yaitu untuk menjadikan dirinya sebagai korban pengampunan dosa. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah mengampuni dosa bila manusia mempersembahkan hewan kurban kepada Allah. Darah hewan itulah yang akan memeteraikan perdamaian antara Allah dan manusia. Namun bukan darah itu yang menghapus dosa manusia, sebab hanya Allah yang bisa melakukannya. Tetapi Kristus membuat perjanjian yang baru untuk mendamaikan Allah dan manusia. Di bawah perjanjian ini, Yesus akan mati karena menanggung dosa orang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ia menyuruh mereka untuk mengadakan peringatan atas pengorbanannya yang menjadi dasar perjanjian yang lama dan dimulainya suatu perjanjian yang baru. Saudara-saudara, marilah kita terus merenungkan kebesaran kasih Tuhan ini bagi manusia yang rela menanggung pengkhianatan dan menderita demi menyucikan kita dari dosa. Ketiga, tubuh dan darahnya lambang pengorbanannya bagi kita. Paulus menasihatkan bahwa perjamuan Tuhan adalah tentang Kristus, kasih Kristus, dan salib Kristus. Paulus mengingatkan bahwa setiap kali kita makan roti dan minum anggur, kita sebenarnya sedang memberitakan kematian Tuhan. Melalui perjamuan kudus, jemaat Tuhan memberitakan kematiannya
sampai Ia datang kembali. Sebagai peringatan bagi kita, ketika kita mengangkat roti dan cawan dengan sikap yang remeh, maka sebenarnya kita menghilangkan makna dari perjamuan Tuhan itu. Roti dan anggur yang kita terima harus kita hayati dengan sikap yang sungguh dan yang dewasa. Dengan demikian, kita meyakini bahwa dalam Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati dalam Tuhan, dengan demikian perjamuan kudus adalah kesempatan bagi kita untuk dapat merenungkan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita, dan kiranya kita dapat mengambil bagian di dalamnya, sehingga kita pun dapat semakin hidup kudus dan berkenan kepadanya. Di pihak yang lain, dalam masa perenungan Paskah ini adalah tempat kita juga untuk berintrospeksi diri. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Dan setiap kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita boleh melakukannya dengan pengertian yang benar, dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan dan menolong kita. Amin. Mari kita tutup renungan firman Tuhan pada hari ini di dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami pencerahan, pengajaran, dan juga penghiburan tentang perjamuan kudus dan memaknainya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah pada saatnya nanti, pada tanggal 2 April 2021, kami semua boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus tersebut, sehingga kami pun dapat menghayati kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami pun dapat semakin hidup kudus dan berkenan pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.